Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ratna Suminar, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang PET atau Virtual Laboratorium, yaitu yang bisa digunakan untuk praktikum peserta didik. Nah, sebelum kita memasuki simulasi penggunaan virtual laboratorium dari PET, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu virtual laboratorium, kemudian apa itu PET, seperti itu. Nah, jadi untuk sebagai pendahuluan, virtual laboratorium virtual atau biasa disebut dengan virtual lab ini merupakan sebuah proses pembelajaran berbasis digitalisasi dengan bentuk berupa simulasi, yang mana laboratorium virtual ini dapat dijadikan sebagai media pendukung dalam membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran sains. Laboratorium virtual juga dapat menjadi salah satu alternatif pengganti laboratorium tatap muka dan dapat pula menjadi salah satu solusi dalam keterbatasan atau ketiadaan peralatan laboratorium di 2012. Nah, berikut virtual laboratorium atau laboratorium virtual yang dapat digunakan. Ada laboratorium Maya yang dari Kemdikbud, kemudian di sini ada Praxi Lab. Ada juga virtual lab yang berbasis Android yang bisa digunakan digunakan di sini melalui Play Store, kemudian juga ada Virtual Labs. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan memahami salah satu dari kelima aplikasi-aplikasi virtual lab yang dapat digunakan. Salah satunya di sini ada PET atau biasa disebut dengan Virtual Lab PET Simulation, seperti itu. Nah, untuk PET sendiri alternatif digunakan untuk tingkat sekolah menengah. Biasanya digunakan pada tingkat sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas. Nah, atau biasa disebut dengan PET atau Physics Education Technology. Jadi aplikasi PET ini banyak sekali simulasi pembelajaran sains. Kemudian aplikasi PET ini dikembangkan oleh Universitas Colorado di Amerika Serikat. Selain itu, aplikasi ini juga banyak sekali ya menawarkan aplikasi simulasi yang sangat interaktif seperti itu. Kemudian untuk aplikasi ini juga dia itu hanya berupa simulasi percobaan. Nah, jadi untuk dapat digunakan simulasi pada PET ini sebaiknya dibuatkan terlebih dahulu lembar kerja peserta didik atau LKPD sehingga peserta didik dapat menjalankan simulasi PET ini dengan mudah seperti itu. Jadi di aplikasi ini hanya berupa simulasi percobaan, tidak dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik. Agar peserta didik lebih mudah dalam melakukan simulasi, maka dari itu sebelum memberikan penugasan kepada peserta didik, alangkah baiknya dibuatkan terlebih dahulu lembar kerja peserta didik agar peserta didik tidak kebingungan seperti itu. Nah, untuk cara aksesnya seperti apa, bagaimana sih kita bisa mengakses PET? Jadi Bapak Ibu tik 2/pet.colorado.edu/in/ atau juga Bapak Ibu bisa langsung search di Google dengan mengetik PET. Nanti akan muncul tampilan dari PET yang diinginkan, lalu klik play atau unduh, lalu mulai percobaan. Nah, agar kita lebih memahami, selanjutnya kita bisa untuk mengakses PET. Di sini saya akan stop share terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita akan berganti langsung menuju sisi PET ya. Saya izin share screen untuk Google. Nah, kita pasti bagaimana sih cara mengakses PET. Nah, ini sudah muncul Google. Kemudian kita klik PET. Kita klik PET. PET simulation. Nah, lalu di sini nanti akan nah,
Bapak Ibu. Jadi di sini tulisan bisa Indonesia seperti itu. Dalam menjalani kita ubah dulu bahasa Indonesia seperti itu. Silakan Bapak Ibu bisa di-scroll ke bawah. Nih. Kemudian nanti di sini akan muncul, di sini ya, kita ubah ke bahasa Indonesia. Kita klik, kemudian nanti di sini akan muncul. Nah, ini bahasa Indonesia lebih mudah. Nah, jadi di sini setelah diubah nanti tampilan bahasanya akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekarang di sini sudah berubah untuk pet fisika, kimia, matematika, dan biologi. Akan mencoba untuk mengklik percobaan dari pelajar tunggu, mencoba untuk stop share terlebih dahulu. Saya akan mencoba untuk menampilkan lembar kerja peserta didik yang sudah Nah, di sini kami membuat LKPD getaran dan tunggu karena loading. Nah ini ya akan mencoba untuk yang pertama di sini tujuannya itu untuk mempelajari pengaruh amplitudo dan panjang kali terhadap nilai periode getaran. Jadi siswa tidak bingung seperti itu. Bagaimana yang akan sudah terdapat tabel percobaan gitu. Nah sama dengan tadi, di sini juga ada untuk gelombang, untuk praktik ini dilengkapi dengan pertanyaan seperti itu. Halaman web pet simulation. Nah ini banyak sekali ya. Jadi untuk contoh dari MP ini yang bisa digunakan ada gelombang pada tali, kemudian ada kesetimbangan seperti itu. Kemudian juga ada di sini ya. Di sini ada seperti itu. Di sini ada juga kita. Nah, kita lihat dulu di sini kita dan listrik statis. Nah, setelah diklik nanti tanda klik play. Nah, ini nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini juga satu balon, di sini dua balon, ikatkan dengan kain wol, berpindah arah kain seperti itu. Nah, ini ya menolak seperti itu. Nah, itu lain dari akan melihat contoh dari percobaan lain. Nah, sekarang kita akan mencoba lain. Kita coba di sini ya, kemudian mau matematika seperti simulasi. Kita coba optik geometri. Ada juga di sini. Kita coba untuk simulasi pendulum. Nah, untuk percobaan pendulum getaran ya, percobaan getaran.
Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, percobaan dari penduli lab. Lalu setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung klik saja intro. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi, di sini kita bisa mengatur panjang dari talinya. Di sini ya, maksimal sampai berapa meter. Di sini bisa diatur kepanjangan dari tali. Kemudian bisa juga diatur untuk masa bendanya. Bisa satu itu. Kita di sini mengatur. Kemudian bisa juga di sini kita pilih percobaan, bisa di bulan atau di bumi atau di planet lain seperti Jupiter atau di mana ya, custom juga kita bisa custom planetnya seperti itu. Kita pilih saja coba untuk percobaan di bumi ya. Nah, dari sini bisa ditampilkan penggaris, kemudian juga bisa ditampilkan stopwatch, ada stopwatch-nya, dan di sini kita bisa langsung memulai untuk percobaannya ya, seperti itu. Jadi ada 2 masa, ada masa yang pertama, kemudian ada yang masa kedua, dan 2 ya, 2 masa ya, pokoknya kita bisa mengatur ininya. Nah, ini ada berapa derajatnya kita bisa juga mengatur seperti itu. Nah, kita untuk coba simulasikan, nah, kita hitung seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk percobaan dari pendulum lab lain. Nah, selanjutnya kita coba percobaan dari materi lain ya. Kita di sini pilih ini ya, optik geometri. Nah, setelah muncul kita klik play. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di percobaan geometric optics ini kita bisa milih lensa atau mirror. Kita coba lensa, kita atur semuanya ya, bisa kita atur. Nah, bagaimana kemudian ada lensa ini cembung, bagaimana bendanya terpain seperti itu. Bagaimana ketika menggunakan lensa cembung atau juga indeks kita dan ada yang sudah paham terkait di aplikasi lembar kerja yang menyediakan ini, mereka lakukan seperti itu. Dan terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila dalam proses penyampaian simulasi PET ini masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi.